Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini masih dengan suasana Ramadan bulan literasi. Ayo kita cerita apa yang kita baca. Semangatnya itu. Kesempatan kali ini buku Islam dan Evolusi Imam Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern. Ini tulisan Su'aib Ahmad Malik, ya, seorang saintis sekaligus teolog kontemporer. Buku yang berat sehingga saya memilih saya sampaikan di kali ini ya, karena memang ini sudah lama membacanya dan belum tuntas gitu. Sehingga saya butuh, setelah saya membaca pun masih harus butuh beberapa perenungannya. Dan kesempatan kali ini pun mungkin saya tidak, ada beberapa yang saya tidak jelaskan mendalam karena saya khawatir saya salah menangkap gitu. Jadi buku Islam dan Evolusi ini, karena seperti biasa butuh buku bukan bedah buku secara komprehensif. Ini adalah interaksi seorang putu kepada atas satu buku, sehingga isinya paling hanya pikiran dan perasaan saya setelah berinteraksi dengan buku ini. Oke. Seperti biasa, bagaimana hubungan saya dengan buku ini? Bagaimana perkenalan saya dengan buku ini? Buku ini saya mendengar judulnya dari seorang teman, Bang Fikri, ya, Bang Fikri Ayis di Bekasi Books Club. Dia datang ke pameran Islamic Book Fair kalau nggak salah ya, di tahun lalu ya, Islamic Book Fair, dan dia cerita tentang literasi kita. Menurut Bang Fikri itu kok ini ya kurang literasi Islam ya. Terus dia cerita, tapi ada satu buku yang terbit dan menurut saya menarik, judulnya ini, Islam dan Evolusi. Maksudnya cukup berani, cukup kebaruan gitu ya, ada hal baru di sana. Terus beliau membelinya dan akhirnya bukan membedah ya, seperti biasa ada sharing buku yang lo baca di komunitas buku Bekasi ya, Bekasi Books Club, yang kami secara offline bertemu 2 minggu sekali gitu ya. Nah itu salah satunya yang pernah dibahas. Dan saya mendapatkan banyak insight dari penyampaian Bang Fikri itu. Akhirnya saya tertarik untuk ikut membelinya. Setelah itu saya baca dan memang saya tetap, oh bener kata Bang Fikri, ini buku yang cukup berat tapi mencerahkan. Baiklah, saya akan cerita perlahan-lahan seperti biasa. Kesan pertama pada cover ya, cover yang sangat saintis ya, ada DNA ya, lambang DNA, lalu ada ulama-ulama terdahulu dengan membaca kitab gitu, karena ini tradisi literasi lama. Kemudian ada pemenang ISSR Book Prize 2022 ya, International Society for Science and Religion. Jadi ini pernah menang di ISSR ya, International Society for Science and Religion. Penulisnya adalah Su'aib Ahmad Malik. Cukup tebal bukunya ya. Nah buku ini sebenarnya dibagi dengan 4 bagian saja, sederhana ya, hanya 4 bagian. Namun 4 bagian itu terdiri dari 10 judul. Jadi di bagian pertama ada 2 judul, di bagian 2 ada 3 judul, di bagian 3 ada 3 judul, dan terakhir bagian 4 2 judul. Kemudian ada kesimpulan. Buku ini termasuk buku yang cukup memanjakan pembaca. Memang temanya berat ya, tapi dimanjakan dengan ada satu mind map ya, peta pikiran yang menurut saya menarik, peta buku Islam dan Evolusi. Dari peta buku ini sebenarnya kebayang gitu, oh ini ceritanya apa sih gitu. Oh ada kronologis usia bumi gitu ya. Di sini diceritakan, di sisi kiri itu diceritakan penulis Su'aib Ahmad Malik ini siapa gitu. Dia itu S1 Kimia Universitas Bath di Inggris 2010, S2-nya Filsafat Ilmu dan Agama Universitas Edinburgh Inggrisnya, S3-nya Teknik Kimia Universitas Nottingham Inggris, dan S3-nya Teologi Universitas St. Mary's Inggris. Luar biasa ya, jadi S1-nya Kimia, S2 Filsafat Ilmu dan Agama, S3-nya Teknik Kimia, dan S3 lagi Teologi. Jadi lengkap ya.
Karyanya beberapa, ini karya lainnya adalah Ateis dan Islam, Ateisme dan Islam. Saya belum pernah dapat bukunya ya. Menurut saya ini seorang doktor yang sangat keren. Dan ini yang menariknya ya, saya dari hasil dengerin sharing buku yang lo baca yang disampaikan oleh Bang Fikri waktu itu di tahun lalu ya, saya menangkap hal yang menarik itu ketika ternyata ini kan Imam Ghazali dan paradigma evolusi modern. Jadi Su'aib Ahmad Malik ini mencoba membaca teori evolusi tapi dari kacamata Imam Ghazali. Ini kan menarik ya. Imam Ghazali itu jauh sebelum Darwin, tapi Su'aib bisa mengajak Imam Ghazali gitu, dalam kerangka berpikirnya ya, dalam beberapa kitabnya Imam Ghazali, nanti dibahas betul detail sekali di buku ini. Oleh Su'aib diajak untuk membaca kira-kira apa menurut Imam Ghazali seperti apa teori evolusi gitu. Jadi dengan kacamatanya Imam Ghazali, padahal teori evolusinya pun belum ada saat itu, dan ternyata itu bisa. Dan ini menarik, saya suka sekali dengan cara berteori. Nanti ada lagi juga buku yang tentang Immanuel Kant diadu-adapkan dengan Imam Ghazali. Ini ada buku tapi bukan karya Su'aib ya, saya juga belum selesai baca sih. Itu juga seperti itu. Dan itu kalau mungkin teman-teman sering dengar istilah saya, buku itu adalah tempat pikiran diparkirkan gitu. Jadi sebenarnya memang begitulah cara kerja buku. Bagaimana pikiran diparkirkan, nah kita bisa pakai kan pikiran itu. Nah, seorang Su'aib yang hidup di era sekarang, dia meminjam cara berpikir Imam Ghazali untuk membaca teori evolusinya, teori evolusi. Oke, menarik ya. Dan di sini di sisi kanannya ada fondasi neo-Darwinism. Jadi sebenarnya pemikiran evolusi Darwin kan seringkali diserang oleh banyak pemikir ya, terlebih ya orang-orang teolog ya. Tapi di sini disampaikan ini neo-Darwinism. Jadi sebenarnya Darwin itu secara umum itu ada 3 karakter dalam teori evolusinya itu. Yang pertama adalah bukan karakter ya, 3 pilar lah ya. 3 pilar pemahaman. Yang pertama adalah deep time. Jadi teori evolusi ini meyakini bahwa usia bumi ini panjang. Jadi sangat panjang ya. Bahkan secara geologi itu usia bumi ini sangat panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada leluhur bersama. Jadi semua entitas hidup terhubung secara biologis. Secara biologis terhubung dengan riwayat sejarah hidupnya. Artinya entitas biologi yang lebih baru merupakan derivasi dari entitas biologi sebelumnya. Ya, itu ya yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah ada mekanisme penyebab. Jadi ada mutasi acak. Mutasi acak dan seleksi alam adalah sebab menghasilkannya proses evolusi. Jadi karena itu judulnya gambarnya di sini gambar DNA ya. Jadi mutasi acak yang membuat lahirnya satu entitas baru. Nah, aliran ilmuwan menyikapi teori evolusi ini, nah ini dari peta pikirannya udah dibagi sama Su'aib, ini sangat membantu ya. Ada 4. Jadi nanti isi buku ini sebenarnya menguji 4 sikap ilmuwan terhadap teori evolusi itu. Yang pertama, kreasionisme, segala sesuatu tercipta Tuhan secara instan. Jadi ini menolak total teori evolusi. Jadi itu ketika Allah kun fayakun, terjadi maka terjadilah, terjadi gitu. Jadi proses kreasionisme ini meyakini bahwa penciptaan ini ya benar-benar spontan aja oleh Allah, oleh Tuhan. Ini bukan hanya di Islam ya, di Kristen pun demikian. Ada ilmuwan yang beranggapan seperti ini. Sehingga dia menolak mentah-mentah teori evolusi. Kemudian ada pengecualian umat manusia saja. Jadi oke, spontan, tapi untuk manusia tidak. Oke, semua evolusi, tapi untuk manusia spontan gitu. Jadi ini yang kedua ya. Jadi mungkin alam diciptakan dalam berapa tuh 6 hari, terus perlahan-lahan bumi panas berputar, lama-lama didinginkan jadi dingin, jadi lalu ada mikroorganisme, jadi makhluk hidup ada di muka bumi ini dan sebagainya. Tapi untuk manusia tidak. Untuk manusia dia spontan. Diciptakannya Adam sudah ada. Oke, ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, pengecualian
semua oke lah, semua evolusi semua. Evolusi. Tapi kecuali Adam. Jadi Adam diciptakan melalui spontan ya. Proses evolusinya kecuali Adam. Jadi Adam tidak melalui proses evolusi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah tanpa pengecualian. Berarti semua itu adalah proses evolusi. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini proses evolusi. Oke ya, teman-teman, jadi kebayang ini ada empat sikap ilmuwan atas teori evolusi. Oh ya, nanti sebelum membaca ini mungkin memang teman-teman harus mengumpulkan, harus memahami dulu ya, ini buku itu adalah butuh skeptis untuk membaca lebih dalam. Jadi kalau ada yang baca, wah ini evolusi ini bahaya nih, sesat misalnya, waduh, kalau gitu repot. Kayaknya nggak akan selesai nih buku segini kalau dengan sikap hati seperti itu. Jadi ini tetap curiously ya, harus ada keingintahuan. Oke, kemudian saya bikinnya seperti biasa sih, pakai oret-oretan ya. Tapi kayaknya sih nggak perlu tak sampaikan satu-satu ya. Yang penting inilah beberapa catatan jadi yang saya catat ini. Bab 1 itu pertama, susunan babnya dulu aja lah ya. Bab 1 itu adalah konteksnya. Judulnya konteks. Bab 1 itu konteks ya. Dengan 2 judul tadi saya bilang ya. 2 judul itu adalah apa itu evolusi dan apa itu bukan evolusi. Jadi pelan-pelan didudukkan secara definitif. Oh, definisi evolusi itu apa dan bukan evolusi itu apa. Kemudian yang kedua, respon umat Kristiani terhadap evolusi. Ini justru dari umat Kristiani. Disampaikan beberapa pandangan. Jadi ada istilah-istilah yang Earth creationism. Saya bacanya jelek ya. Old Earth. Jadi ada bumi itu baru, ada bumi itu lama, ada intelligent design ya, ide ya. Nanti di Muslim pun ada ya. Kemudian theistic evolution. Disingkat-singkat ini ada TE ada. Jadi ini kalau teman-teman mau pakai cara saya gitu. Jadi saya baca terus saya tulis singkatannya. Karena nanti di buku ini ada yang kayak rumus gitu, YEC dan ID gitu. Wah, kalau nggak ini lupa gitu. Ini apa tadi ya gitu. Tapi sebenarnya tadi kelompok besarnya udah saya sampaikan di depan tadi. Nah, sikapnya itu. Kemudian yang kedua, perspektif Islam terhadap evolusi. Jadi kalau bagian pertama tadi pengertian dan respon umat Kristiani. Nah, di kedua ini perspektif Islam. Di sini ada 3 judul. Yang pertama kitab suci agama Islam dan evolusi. Bagaimana Al-Quran dan evolusi. Kemudian pendapat Muslim dan tentang evolusi. Nah, nanti disampaikan tuh beberapa tokoh-tokohnya. Yang 4 tadi itu, 4 pandangan tadi ada beberapa tokoh-tokohnya. Atau mungkin kita baca ini ya. Jadi kalau yang kelompok kreasionisme, artinya alam ini diciptakan serta-merta, ya serta-merta saja tanpa teori evolusi, itu ulama yang berpendapatnya itu ada Zakir Naik, ada Said Hussein Nasr dan Harun Yahya. Jadi ini versi Su'aib ya. Kalau teman-teman kurang sependapat silakan. Tapi menurut Su'aib Ahmed Malik, Zakir Naik, Said Hussein Nasr dan Harun Yahya ini termasuk ilmuwan yang meyakini bahwa ilmu atau ulama ya, yang meyakini bahwa alam semesta diciptakan serta-merta oleh Tuhan tanpa teori evolusi. Kemudian yang kedua, pengecualian tapi kecuali manusia. Jadi pengecualian semua teori evolusi boleh kecuali manusia gitu ya. Itu Nuh Hamin Keller dan Yasir Koldi. Itu ulama yang berpendapat demikian. Kemudian yang semuanya teori evolusi kecuali penciptaan Adam. Adam itu serta-merta ya. Itu David Solomon Jalalel ya. David Solomon Jalalel. Jadi malah cuman kalau di sini hanya satu ulama yang berpendapat ini. Dan kemudian yang terakhir yang
teori evolusi saja gitu. Ini ulama Muslim yang pendapatnya adalah Rana Dajjam. Nah, saya juga nggak ini ya, Rana Dajjam. Nah, gitu Pak. Nah, sekarang yang berikutnya adalah teks lama dengan topeng baru. Ini masih di bagian 2 ya, masih tentang perspektif Islam tentang evolusi. Ada teks lama dengan topeng baru, kekeliruan memahami teks-teks klasik Islam seputar evolusi. Jadi ada beberapa teks-teks klasik yang nggak keangkat gitu. Seolah-olah itu evolusi itu menjadi sesuatu yang sangat melawan agama gitu. Betul kan? Kalau beberapa ini kan kita nangkep itu langsung ada yang langsung nggak gitu Islam gitu. Seolah-olah evolusi ini sesuatu yang sangat. Padahal sebenarnya di teks-teks lama itu sudah ada. Gitu. Nah ini oleh Su'aib Ahmed Malik mengangkat beberapa teks lama termasuk Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ada, bahkan di kitab Muqaddimahnya itu dia menyebutkan bagaimana proses evolusi hewan menuju manusia. Tentu di situ ada catatan yang kalau dibaca ini rasanya pendekatannya metafisika gitu. Jadi ini proses jiwanya dari binatang ke manusia. Tapi ada kalimat itu gitu. Jadi memang ini kayaknya perlu, dan juga Jalaluddin Rumi ada teks-teksnya. Teman-teman nanti kalau beli bukunya bisa dibaca itu detailnya. Kalau mau melihat lebih dalam gitu ya. Nah, itu yang kedua, bagian kedua. Nah, sekarang bagian ketiga adalah pertimbangan metafisika. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ternyata pandangan-pandangan tentang evolusi ini banyak pendekatan ilmuwan yang justru dengan pendekatan metafisika. Ini di bagian ketiga. Yang pertama peluang naturalisme dan inefisiensi. Jadi kalau saya bikin gambarnya itu gini nih. Ini gambarnya, ini urat-uratan saya sih menangkap di bagian ketiga tentang pertimbangan metafisika. Jadi saya ceritakan aja ya. Ada kemungkinan saintifik, ini ada di gambarnya, ada di sini juga, ada di buku ini. Ada kemungkinan saintifik, yaitu apa yang alam atau sains dapat lakukan. Itu di himpunan yang kecil di dalamnya. Lalu ada yang besarnya lagi, yaitu kemungkinan teologis apa yang mungkin Tuhan lakukan. Jadi sains itu ada di dalam himpunan besar yang kalau sains itu bicara alam, yang di secara besar-besarnya adalah bagaimana Tuhan lakukan, apa yang Tuhan lakukan atas alam ini gitu. Ini membuktikan bahwa ya secara metafisik tetap harus meyakini akan kehendak Tuhan. Di situ nanti akan banyak pandangan juga. Ini hebatnya. Mungkin memang karena sang penulis adalah doktor kimia sekaligus seorang saintis ya, sekaligus seorang teolog gitu ya. Jadi di bab ini, di bab 3 ini menarik sekali, dibagi beberapa pandangan-pandangan. Misalnya, kalau memang benar ini semesta ini diciptakan oleh Tuhan gitu, lalu seberapa jauh Tuhan mengintervensi? Apa Tuhan mengintervensi atas ketentuan yang sudah Dia tetapkan kan? Kan itu menjadi tidak mungkin kan? Kalau Dia maha kuasa ya dia sudah menetapkan kuasanya untuk sunatullahnya gitu, kelaziman. Nah, ini kan kalau bahasa evolusi itu kan bagian dari kelaziman alam ini diciptakan oleh Tuhan gitu, semesta. Lalu bagaimana dengan mukjizat-mukjizatnya? Ketika tiba-tiba tongkat dibenturkan ke langit lalu terbuka, lalu kalau gitu melanggar masa Tuhan melanggar ketentuannya sendiri? Wah, itu di sini dikulik oleh penulis yang sebenarnya ini juga bagian dari perjalanan panjang pemikiran ilmu kalam, ya kan? Kalau teman-teman Qadariyah, Jabariyah, gitu kan? Bagaimana pandangan itu sebenarnya perjalanan panjang para pemikir kita tentang ilmu kalam. Bagaimana posisi Tuhan ya, Dia memiliki kehendak itu kehendak yang seberapa gitu. Dan itu memang di bab ini terus terang saya takut ngebahas ya. Tadi yang saya sampaikan di awal, saya takut ngebahas karena ini kayaknya kalau salah-salah ngulik bahaya nih gitu. Tapi tenang saja ya, buku ini tadi saya sekali ini ilmuwan yang cukup komprehensif ya. Jadi dilanjutkan ke bab berikutnya adalah bab 4. Bab 4. Ya betul ya, bab 4 itu adalah ini puncaknya nih, pertimbangan hermeneutika. Pertimbangan hermeneutika. Di sini ada 2 judul. Judul pertama adalah Hermeneutika Al-Ghazali
Dan yang ke-10 adalah kreasionisme dan atau evolusi dalam Al-Quran. Jadi bab 4 inilah yang mengembalikan kepada kitab, kepada Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika. Hermeneutika ini kan sebenarnya ilmu penafsiran yang sering juga digunakan oleh Bible ya, di Bible untuk mengungkap Bible. Jadi kalau ininya hermeneutika itu adalah ilmu menafsirkan ya, ilmu menafsirkan. Dan hermeneutika dalam Islam itu kan jelas ya. Bagaimana ayat dijelaskan dengan ayat lain atau ayat dijelaskan dengan hadis gitu kan. Jadi ada runutannya, ada hierarkinya, betul, ada hierarki menafsirkan itu. Nah, Su'aib Ahmad Malik mengambil hermeneutika ini dengan hermeneutikanya Al-Ghazali. Nah, inilah yang saya sampaikan di awal. Su'aib Ahmad Malik ini penulis yang meminjam kacamata Al-Ghazali untuk membaca teori evolusi. Gitu. Nah, bagaimana kacamata Al-Ghazali ini? Bagaimana pendekatan hermeneutika Al-Ghazali ini? Di sini disampaikan cukup panjang ya, dengan merujuk kitab-kitab yang ditulis Al-Ghazali di khususnya Ihya Ulumuddin ya. Di Ihya Ulumuddin itu ada beberapa contoh itu. Contoh bagaimana sikap ulamanya Imam Ghazali atas beberapa tema gitu. Di Ihya Ulumuddin itu membuktikan bahwa Al-Ghazali menggunakan ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi gini, teman-teman. Ada yang namanya tawatur. Tawatur itu periwayatan. Jadi ada satu informasi diriwayatkan banyak orang sampai dengan setiap generasi, sehingga tak terbantahkan. Kalau bahasa fikihnya itu mutawatir gitu kan. Mutawatir itu kan dari awal generasi ada itu semua meyakini itu gitu. Nggak goyang pemahaman kebenaran atas itu tuh nggak goyang, sehingga selesai tawatur. Nah, bagaimana dengan ketika ada suasana, kalau bahasanya itu posisi hermeneutis yang tidak pasti. Misalnya ada ayat, kan tadi ayat harus dijelaskan dengan hadis dengan gitu-gitu. Bagaimana kalau berhenti, tiba-tiba ada yang tidak ada penjelasan atas itu. Nah, Imam Ghazali ini menurut Sayyid Ahmad Malik, Imam Ghazali memilih tawakuf dalam teologi. Tawakuf itu dari kata wakofa ya, berhenti. Jadi dia berhenti. Tak. Kalau bahasa istilahnya gitu, secara etimologis, tawakuf dalam teologi ini adalah posisi abstain dari penilaian karena tidak ada teks atau ayat yang membahas mengenainya. Jadi ketika berhenti tidak ada dalil, kan kita hermeneutika harus kuat nih dalilnya kan. Ketika dalilnya tidak ada, maka berhenti tawakuf, berhenti membahasnya. Dan ini nampak dalam Ihya Ulumuddin yang tadi saya sampaikan ya. Di situ diceritakan beberapa tema bagaimana Imam Ghazali memilih bertawakuf atas tema itu, berhenti. Nah, berhenti ini hati-hati. Berhenti ini kan kadang-kadang kita berlebihan. Ketika tidak ada dalil, kita berhenti, lalu kita menolak kejadian atas ketiadaan dalil itu. Padahal sebenarnya berhenti itu harus abstain dalam posisi menunggu apakah akan ada penjelasan lain. Karena pintu wahyu itu kan sudah berhenti kan di teks dan ayat dan hadisnya. Tapi dalam proses memahaminya kan ada terus kan. Termasuk teori, termasuk pikiran-pikiran baru gitu. Jadi ketika kita berhenti, kita bisa melihat kita berhenti, tentu kita bisa berdoa ya. Kita menunggu penjelasan yang lain yang akan datang menjelaskan itu. Menurut saya ini cara yang indah dalam menangkap ilmu. Jadi saat kita berhenti, kehabisan dalil mentok, maka berhentilah. Berhentinya abstain dalam posisi diam. Gitu. Jadi akhirnya di yang nomor 10 itu adalah ya bagaimana kreasionisme atau evolusi gitu. Kreasionisme atau evolusi dalam Al-Quran. Panjang lebar ayat-ayatnya, membandingkan gitu ya, membandingkan beberapa ayat dan
hadis ya. Malah ini kalau ini kebanyakan dari ayat langsung ya. Jadi ayat-ayat itu comot-comot langsung diadu-adu antara ayatnya oleh penulis ya. Kayaknya saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya ya. Nanti teman-teman boleh baca. Tapi yang jelas di akhirnya, kalau saya menangkapnya, penulis lebih condong ke, mohon maaf ini kalau saya salah menangkap, ini boleh Bang Fikri kalau nonton kritisi saya. Kalau saya menangkapnya memang penulis kan lebih ke dari empat tadi ya. 4 dari kreasionisme yang bahwa bumi tanpa menolak mentah-mentah teori evolusi, atau teori evolusi kecuali penciptaan manusia, atau teori evolusi kecuali penciptaan Adam saja, atau menerima teori evolusi semuanya. Buku ini lebih mengarah ke yang ketiga. Jadi teori evolusi ada, namun kecuali dalam penciptaan Adam. Mohon maaf nih kalau saya salah baca, saya menangkapnya jadi seperti itu. Nanti di simpulannya sebenarnya ada ya di simpulan. Di kesimpulannya memang masih tetap dibuka sih. Ya, tetap dibuka. Kalau di kesimpulannya memang akhirnya ya, jadi kalau posisi kreasionisme itu secara kompatibilitas metafisisnya masuk checklist gitu, dan kompatibilitas hermeneutisnya pun masuk. Jadi yang tadi menolak teori evolusi itu kedua metafisis maupun hermeneutis masuk. Kemudian pengecualian manusia secara metafisis masuk, secara hermeneutis pun masuk. Pengecualian Adam secara metafisis masuk, secara hermeneutis masuk. Kalau tanpa pengecualian itu metafisis masuk, hermeneutis nggak masuk, karena ternyata ada dalil yang sekonyong-konyong tadi kan, sehingga nggak masuk. Jadi akhirnya ya kalau dari sini memang ketiga yang atas masih bisa dipakai ya, itu di simpulannya. Tapi ya tadi ini kan buku, teman-teman silakan baca sendirilah ya. Saya takut menangkap yang saya tangkap ternyata tidak sesuai dengan yang ini. Ya demikianlah ya. Saya pikir ini buku yang sangat keren ya, mengenyangkan secara spiritual maupun intelektual gitu, dan cocok dibaca di bulan Ramadan. Ya, jadi renungan ya. Saya ini posisinya saya baca selesai di hari ini pun kayaknya di selesai ini masih akan nempel di sini untuk saya renungkan lagi ya poin-poinnya. Dan ini mengayakan ya. Ini saya berterima kasih sekali kepada Soaib Ahmed Malik, seorang saintis dan teolog kontemporer yang dari dahaga keilmuan. Kita kan dahaga keilmuan. Lama sekali kan buku-buku berbobot, ya, buku-buku yang menggali itu kita kan nggak terlalu banyak gitu ya. Masih banyak rujukan kita klasik yang beberapa kayaknya perlu tantangan untuk dicolek di sisi lainnya. Menurut saya model-model seperti ini perlu kembali digaungkan ya, dicolek-colek para saintis dan teolog ya, bisa ketemu lalu menulis sesuatu dengan kajian yang mengayakan kita. Insya Allah yang seperti ini tidak lalu mengurangi keimanan kita kok gitu ya. Terlebih terlalu membuat kita sesat, enggak lah. Kan tadi ada 4, bahkan semua terbahas dengan sangat komprehensif. Malah yang terakhir nggak terbukti secara hermeneutika ya. Yang teori evolusi saja semua diterima mentah-mentah itu ternyata nggak masuk dalam pendekatan hermeneutika Al-Quran. Demikian ya, ini hari ke-6 ya, hari ke-6 saya. Mungkin ada yang masih hari ke-5 di program Ramadan, bulan literasi. Ayo kita cerita apa yang kita baca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.